Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu hukum dengan materi unsur-unsur hukum beserta contohnya. Dengan nama kelompok yang pertama yaitu Nova Khalifatul Mukarramah dengan NIM 126101211061. Yang kedua Sheila Fitriana dengan NIM 126101211080. Yang ketiga Hifa Hansana Fulani dengan NIM 126101211086. Materi yang pertama yaitu unsur hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Hukum berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di masyarakat. Secara jelas, hukum menjabarkan tentang hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masyarakat. Tujuannya supaya lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, tujuan lainnya adalah supaya tingkah laku manusia menjadi lebih terarah ke sisi yang lebih baik. Contoh dari hukum yang mengatur tingkah laku manusia ada pada pasal 106 ayat 8 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Yang kedua yaitu pasal 291 ayat 2 yang berbunyi, setiap pengemudi yang membiarkan penumpangnya yang tidak mengenakan helm sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak 250.000. Yang ketiga, pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Peraturan yang tercantum dalam ketentuan hukum tidak boleh sembarangan orang yang membuatnya, karena harus dibuat oleh badan resmi yang memiliki wewenang atau kewajiban. Contoh dari hukum dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Yang pertama, pasal 20 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, pasal 20 ayat 2 berbunyi, jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Yang ketiga, pasal 22A Undang-Undang 1945 yang berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Hukum memaksa semua orang tanpa kecuali untuk mematuhi peraturan yang ada. Hukum dibuat untuk ditaati semua warga negara. Hukum juga tidak memandang suku, agama, atau ras tertentu. Contoh dari hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, sanksi bersifat tegas. Jika ada masyarakat yang melanggar atau tidak menaati peraturan hukum, mereka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi ini bersifat nyata dan pasti dirasakan bagi mereka yang melanggar. Tujuannya supaya orang yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya dan mau taat menjalani peraturannya. Contohnya, jika tidak menggunakan helm saat naik motor, maka akan dikenakan sanksi tilang. Sanksi yang ditimbulkan dari norma hukum bersifat tegas dan nyata. Yang dimaksud tegas adalah sanksi dari aturan yang dilanggar itu sudah dibuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan.
Sebagai contoh, ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sudah ada hukuman yang menanti dia menurut pasal 10 KUHP. Ada dua hukuman, yaitu hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokoknya adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara. Selain itu, si pelaku juga harus menerima hukuman tambahan, yaitu hak-haknya akan dicabut dan benda-bendanya juga disita oleh negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.